Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang hidup yang seimbang, life balance, hidup yang seimbang. Kita hampir selalu membaca doa yang diabadikan Allah dalam kalamnya surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Doa ini sering disebut dengan istilah doa sapu jagat, karena ketika kita membaca doa ini, semua kebaikan dunia akhirat udah include di dalamnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita yang akhir-akhir ini mulai banyak yang malas berdoa. Minimal deh habis sholat itu kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Dan bayangkan ketika membaca doa itu, semua kebaikan dunia dan akhirat sedang kamu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan terpenting bagi seorang muslim itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dunia kita bahagia, akhirat kita surga. Jadi bahagia di dunia dan surga di akhirat. Dan inilah sebenarnya yang menjadi cita-cita terbesar hidup kita. Atau kalau dalam bahasa manajemennya visi. Jadi visi hidup kita itu baik dunia baik akhirat, serta selamat dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Azim Jamal dalam bukunya membuat sebuah perumpamaan. Hidup kita ini ibarat sebuah mobil yang punya 4 roda, di mana keempat roda tersebut harus diisi nitrogen secara seimbang, atau angin secara seimbang, supaya ban-ban mobil tadi itu punya tekanan yang sama. Barulah ketika tekanan bannya sama, dia akan seimbang saat dipacu di jalanan. Walaupun dengan kecepatan tinggi, katakan misalnya 80 km per jam, dia akan seimbang. Tapi kalau seandainya ban tadi tidak diisi dengan tekanan yang sama, maka dia pasti nggak seimbang, oleng dia. Nah, demikian juga dengan roda kehidupan kita sebagai manusia.
4 roda kehidupan menurut beliau. Yang pertama fisik dulu, Pak. Kemudian yang kedua mental. Yang ketiga spiritual. Yang keempat sosial. Jadi fisik itu tubuh luar kita ya, yang tampak ini. Kemudian mental itu bagian dalam tubuh kita, perasaan kita ya, yang berhubungan dengan kolbu ya. Kemudian berikutnya spiritual. Spiritual itu hubungan kita dengan pencipta kita. Jadi hubungan vertikal kita atau hablum minallah kita ya. Nah, kemudian sosial itu hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk nanti dengan alam sekitar ya, atau biasa disebut dengan hablum minan nas. Nah, sebenarnya ada hablum yang lain ya Pak, tapi nggak populer. Hablum minal alam atau hablum minal jamaat ya, hubungan kita dengan alam, termasuk benda mati ya. Benda mati seperti tanah itu kita harus rawat dengan sebaik-baiknya, karena dia juga makhluk yang diciptakan Allah sama dengan kita. Nah, kemudian berikutnya hablum minal hayawan biasanya. Jadi hubungan baik kita dengan binatang. Bahkan ada orang yang masuk neraka karena seekor kucing kan, dan ada orang yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Berarti hubungan baik kita dengan binatang itu juga bagian dari kesalehan gitu. Nah, jadi 4 hal ini Pak, fisik, mental, spiritual, sosial. Ketika 4 hal ini bisa kita jaga dengan baik, maka bahagia tadi akan lebih mudah untuk didapat, dan surga juga akan lebih mudah untuk didapat. Tapi manakala salah satunya timpang, nggak kita perhatikan, bisa merusak kebahagiaan dan bisa juga mempersulit kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang menarik di sini. Quran mengistilahkan manusia itu dengan beragam sebutan ya. Secara fisik kita ini disebut bashar. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ini adalah bashar, artinya manusia yang diberi wahyu kepadaku. Nah, bashar menurut para ulama artinya adalah makhluk fisik, di mana manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh udara untuk bernafas ya. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini makhluk fisik. Tanpa itu semua kita bakal mati. Nah, kemudian berikutnya dari sisi mental, kita ini disebut makhluk cerdas Pak. Makanya kita disebut insan. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan insan di situ. Allamahul bayan, dan dia pula lah yang mengajarkannya bisa berbicara. Jadi ada hubungan antara insan dengan pembelajaran. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk cerdas Pak. Jadi manusia itu bisa dididik ya, dan bisa mendidik. Dan inilah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang bisa dididik, tapi hanya sampai batasan tertentu ya. Tapi binatang tidak bisa mendidik, kecuali hanya dalam batasan tertentu ya Pak. Kayak burung ngajarin anaknya makan ya, bisa, tapi hanya pada batasan tertentu, hanya berhubungan dengan insting atau nalurinya saja.
Kayak burung ngajarin anaknya terbang ya. Hanya sebatas kebutuhan dasarnya saja. Tetapi manusia akalnya progresif, akalnya terus bertumbuh dan berkembang ya. Makanya peradaban itu hanya ada pada manusia. Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, di antara ciri utama peradaban itu ilmu bertumbuh dan berkembang di suatu tempat. Nah, salah satu yang disebut itu selain ilmu yang berhubungan karena peradaban Islam ya Pak, ilmu yang berhubungan dengan ukhrawi kita adalah ilmu yang berhubungan dengan duniawi. Nah, di antara yang dominan di situ adalah ilmu arsitektur, Pak. Maka salah satu ciri peradaban yang tampak sampai hari ini kan desain arsitekturnya ya. Peradaban Mesir kuno misalnya, orang pasti kenalnya itu piramid gitu. Orang mengagumi piramid karena betapa rumitnya desain piramidnya. Di era itu hampir mustahil orang ngangkat batu sekian berat gitu ya, lalu ditata sedemikian rupa hingga menjadi bangunan piramid itu. Rata-rata memang ciri-ciri peradaban kuno itu adalah arsiteknya, arsitektur bangunannya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena akal manusia itu progresif, makanya semuanya jadi berkembang ya Pak. Kalau binatang itu kan tidak berkembang. Kita lihat misalnya ikan bisa menyelam ya Pak, dan bertahan lama di dalam air. Tetapi dengan akal yang Allah berikan, walaupun manusia tidak menyelam, tapi manusia berpikir bagaimana supaya dia bisa mengeksplor laut, lalu diciptakanlah kapal selam ya. Bahkan manusia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Ikan itu kan terbatas. Ikan air dangkal dia nggak bisa menyelam sampai ke dalam, ke laut dalam, karena pasti nggak tahan dengan tekanan air itu kan. Tapi manusia dengan akalnya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Manusia tidak bisa terbang ya Pak, tapi dengan akalnya manusia berpikir bagaimana supaya bisa terbang, lalu diciptakanlah pesawat terbang. Bukan hanya berpikir untuk dirinya ya Pak, tapi dengan pesawat terbang bisa membawa sekian banyak orang. Bahkan pesawat jumbo, pesawat terbesar itu ya Pak, ya bisa membawa sampai 1000-an orang kan, saking besarnya pesawat. Nah, makanya kata Al-Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah itu telah membekali manusia itu dengan fitrah ya Pak, potensi. Kalau bahasa pendidikannya itu potensi ya. Jadi manusia itu sudah diberi oleh Allah potensi ya. Nah, maka peran pendidikan dalam hal ini adalah mengubah potensi tadi itu menjadi kompetensi bahasanya Pak. Potensinya sudah ada, kita punya kemampuan, sudah diberi kemampuan dasar oleh Allah, lalu kemudian diasah melalui pendidikan akhirnya jadi kompetensi. Kompetensi itu kemampuan ya Pak, kemampuan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh dirinya dan orang lain. Jadi kita ini udah dibekali oleh Allah sedemikian rupa. Jadi semua perangkat yang dibutuhkan untuk kehidupan ini udah dibekali, udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan belajar potensi tadi ya bisa berubah menjadi kompetensi. Nah, makanya kata Imam Mustafa Al-Maraghi itu, hidayah itu ada beberapa tingkatan ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar. Ada yang disebut dengan hidayatul ilham ya Bapak. Hidayah berupa insting gitu. Salah satu contohnya ketawa ketika senang gitu. Kemudian menangis ketika sedih. Terus binatang ketika baru lahir itu dia ngerti ya Pak, bahwa dia harus minum dari susu ibunya
dan dia ngerti harus kemana itu. Ketawa ketika senang, menangis ketika sedih, itu nggak ada yang ngajarin, Pak. Ya, itu yang disebut dengan naluri. Dan itu adalah bahasa komunikasi pertama kita. Makanya anak-anak kita, Pak, ketika dia haus, dia kan nangis ya. Dia nangis. Nah, maka ibu-ibu, ya, ibunya akan segera mendekati bayinya untuk memberi ASI gitu. Belum ada kata-kata di situ, Pak. Tapi potensi berbahasanya kan sudah ada, tapi dengan caranya yang unik ya, Pak. Nah, nangis aja. Coba, Pak, kalau seandainya anak-anak kita baru lahir bisa ngomong ya. Terus dia haus, dikata-katain mak itu. Jadi dibilangin maknya budek ya kan. Udah. Tapi enggak, Pak. Justru tangisan itu menjadi hiburan tersendiri bagi kita kan? Benar enggak, Pak? Bapak, ketika anak kita lahir, yang paling membuat kita happy itu apa, Pak? Tangisan ya, Pak. Makanya semua bayi yang baru dilahirkan itu menangis. Kalau di dalam riwayat disebutkan kecuali Isa putra Maryam ini. Nah, kemudian menurut para ulama di dalam syarahnya termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dirahmati betul oleh Allah ya kan. Nah, itu hidayatul ilham namanya. Semua dikasih oleh Allah, termasuk binatang. Nah, tingkatan kedua itu katanya hidayatul hawas ya. Hidayah berupa panca indera. Yang melihat, mendengar, merasa ya, Pak. Tujuannya supaya makhluk itu pada akhirnya mengenal kholiknya. Karena kita ini kan terbatas, panca indera juga terbatas ya, Pak. Ketika kita melihat ke depan ya, Pak, yang nggak ada kacanya, katakan dinding ini, terbatas sudah. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik dinding ini kan. Nggak bisa kita melihat apa yang di balik dinding ini. Orang nggak bisa sampai kepada hakul yakin kalau dalam bahasa tasawufnya, keyakinan yang sebenar-benarnya gitu, hanya dengan bermodalkan panca indera. Makanya nanti di dalam dialog imajiner pasti itu ya, dialog antara Nabi Ibrahim dengan dirinya. Nabi Ibrahim itu ketika proses pencarian Tuhan itu kan, Pak, dia lihat benda-benda langit ya kan, dia lihat matahari, dibilang matahari itu Tuhan ya, karena memang terbatas ya. Tapi ketika matahari tenggelam, gelap tiba gitu ya, dia mengatakan ya itu bukan Tuhannya. Tuhannya adalah yang menciptakan itu semua gitu. Nah, karena lagi-lagi terbatas, Allah kasih yang berikutnya yang disebut dengan hidayatul akal namanya, Pak. Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan akal kita bisa melihat apa yang ada di balik ini. Orang ciptakan CCTV ya, Pak. Jadi kita tidak lagi harus masuk ke dalam kamar ini, pasang aja kamera. Kayaknya kita bisa melihat. Ya termasuk kayak Google Earth itu ya, Pak. Coba nanti Bapak sekali-sekali jalan-jalan melalui Google Earth itu. Wah, seru banget. Sama jalan-jalan ke Jam Gadang Bukit Tinggi. Kita bisa ngezoom ya, Pak. Ngelihat seperti apa yang ada di sekitaran Jam Gadang Bukit Tinggi itu kan detail. Bahwa Bapak mau jalan-jalan ke puncak Merapi, ke kawahnya itu, kita zoom aja Google Earth itu, kita bisa ngelihat kawahnya Merapi, kawahnya Bromo itu. Saya mau jalan-jalan dulu ke Ukraina gitu, Pak. Jalan-jalan kita ke Ukraina melalui Google Earth itu. Bapak mau ngelihat bagian mana di Ukraina ya? Sama ke kutub dulu ya. Bisa kita ngelihat kayak gimana, seperti apa areal kutub ya, tinggal ngezoom aja, Pak. Bahkan untuk kawasan-kawasan tertentu bisa kita lihat
video live-nya ya. Jadi betapa canggihnya sekarang dengan akal, ya. Nah, terus berikutnya, dengan akal saja ternyata orang nggak bisa sampai kepada hakul yakin tadi itu. Kenapa nggak bisa sampai? Akal ini kalau bahasa saintis ya Pak, para ahli sains, tanpa batas. Dia bisa memikirkan apa saja tanpa batas. Maka dia butuh alat kontrol ya Pak, yang disebut dengan hidayatuddin, hidayah agama itu alat kontrol supaya orang nggak mikir sebebas-bebasnya. Efek dari mikir bebasnya apa Pak? Tuhan divisualkan gitu. Makanya jangan heran di dalam mitologi orang-orang zaman dulu ya, yang terkenal itu kan mitologi Yunani ya. Jadi dibuatlah dewa-dewi ya Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa cek, ketik aja dewa Zeus misalnya, Zeus itu. Itu kan berbentuk manusia. Nah, itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Padahal bentuknya sama aja kayak manusia, cuman dia punya kekuatan super gitu kan. Nah, karena dia nggak ada kontrol agamanya, nggak ada kontrol agama, Tuhannya pun difilmkan gitu. Dia suka-suka dia aja Pak. Kalau dia mau bikin Tuhannya mati, bisa dimatiin. Nah, ntar dihidupin lagi sama dewa dewi yang lain gitu kan. Suka-suka dia aja. Nah, karena orang nggak bisa sampai kepada hakul yakin, karena akal tadi itu suka-suka dia saja gitu ya. Nah, diturunkanlah yang berikutnya disebut dengan hidayatuddin, itu hidayah agama. Diutus Rasul, dilengkapi dengan kitab suci ya Pak. Kemudian diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kitab suci itu tanpa salah. Nah, itu yang disebut dengan hadis dalam agama kita ya kan. Hadis dalam agama kita. Nah, di sini given udah. Jadi apa? Top down ya. Tuhannya namanya Allah. Dari mana kita tahu nama Tuhan kita itu Allah? Ya dari Allah sendiri melalui kitab suci. Innani anallah ya. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah yang bilang. Jadi Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi Allah yang ngasih tahu. Jadi memahami Allah sebagaimana Allah menginformasikannya kepada kita. Jadi bukan memahami Allah sebagaimana akal kita memikirkannya. Akal memang tanpa batas dalam berpikir ya Pak. Tapi kan pada akhirnya kemampuannya kan terbatas. Gak ada yang gak ada batasnya dalam kehidupan ini kan. Yang gak terbatas itu kan hanya Allah saja pada hakikatnya. Kalau akal tetap aja terbatas. Dia dibatasi oleh banyak hal ya Pak. Ya salah satunya pendidikan kita dan kecerdasan kita Pak. Nah, karena bapak-bapak tidak belajar fisika kuantum, ya kita kan nggak ngerti tuh apaan tuh fisika kuantum gitu ya. Itu ada film yang lagi viral sekarang itu Pak. Pencipta bom apa tuh? Bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Itu gimana coba mikir itu Pak. Membuat sebuah alat peledak super gitu ya, yang bisa menghancurkan kota ya. Dan dampaknya sampai hari ini masih dirasakan gitu. Itu gimana coba mikirnya? Itu ternyata ahli fisika kan Pak. Ahli fisika. Nanti lihat apa tuh trailernya di YouTube ya Pak. Mikir kan coba, gimana coba mikir itu ya. Nah itu yang kita sebut tadi, pikiran kita ini tanpa batas kalau dia dipakai untuk berpikir ya. Mikir ya. Sekarang Bapak coba apa yang mau dibuat coba untuk kebermanfaatan, kalau itu kan untuk kerusakan gitu ya. Nah hidayatul akal, nah, hidayatuddin, untuk membatasi, mengontrol itu ya. Maka kemudian kita melihat di dalam kitab Muwatta sebuah riwayat, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah ya. Fikirkanlah
semua ciptaan Allah, tapi jangan fikirkan Allahnya. Sesuatu yang tanpa batas kita fikirkan dengan kemampuan kita yang terbatas, akhirnya kita membatasi ketidakterbatasan itu kan Pak. Makanya kita sering menerjemahkan, kita sering dididik untuk menerjemahkan kalau udah berhubungan dengan Allah itu maha besar, itu ada batasannya Pak. Tapi kalau maha besar itu nggak ada batasannya. Nah maka kalau kita memikirkan Allah yang maha dengan kemampuan kita yang terbatas, akhirnya Allah itu menjadi terbatas. Maka jangan heran kalau orang berdebat tentang Tuhan pasti berantem ujung-ujungnya, ya nggak Pak? Itu biasanya terjadi dalam ilmu kalam, teologi. Dan ini bisa kita buktikan Pak, tentang satu hal saja yang kita perdebatkan terkait Tuhan kita ya, pasti kita berbeda udah. Contoh, Tuhan kita itu ada di mana coba Pak? Bapak mungkin bingung, sebagian bingung ya, bingung. Iya ya, Tuhan kita itu ada di mana? Kalau saya tanya satu-satu nih Pak, jawabannya bisa beragam. Ada yang jawabannya di mana-mana, ada yang jawabannya di atas arsy, ada yang jawabannya di atas langit, ada yang jawabannya di dalam hati kan? Itu baru tentang satu hal. Nah maka yang terbaik itu nggak usah membahas tentang Allah dalam artian sesuatu yang pada akhirnya kita jadi bingung sendiri gitu. Nah karena saya tidak sedang membahas akidah, ya kita tidak merinci ini ya Pak. Ini contoh saja bahwa yang apa namanya, yang besar saja bisa menjadikan kita berbeda. Apalagi kalau soal-soal yang kecil Pak. Soal doa iftitah Allahumma ba'id atau wajatu, itu kan kecil betul. Sedangkan tentang Tuhan aja kita berbeda. Apakah Bapak boleh menjudge orang yang mengatakan Tuhan ada di dalam ini? Biasanya para sebahagian orang-orang sufi ya, yang mengatakan qalbul mu'min baitullah ya, hati orang beriman itu baitullah gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak bertoleransi dalam hal ini, ya kita bisa mengkafirkan saudara kita yang juga kiblatnya Ka'bah. Ya. Jadi dalam hal yang besar saja kita bisa berbeda. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Nah, maka yang terbaik memang ya rujuklah Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah itu kan kalamullah, kalamu Rasulullah. Jadi kita memahami Allah itu sebagaimana Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita tentang Allah dan tentang apa namanya, tentang Allah itu. Nah, jangan pakai akal ya. Kalau pakai akal Pak, ya Allah itu kan dekat dengan kita ya. Nah, nanti jawabannya apa Pak? Allah itu lebih dekat dari leher kita. Berarti Allah itu di sekitaran sini kita kan. Nah, ujung-ujungnya pusing sendiri kan Pak. Nah, nanti bapak-bapak dalamin dengan ustadz yang mengisi tentang akidah, supaya kita yakin Allah itu berapa? Satu. Itu yang disebut dengan hakul yakin Pak. Enggak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat keyakinan kita itu. Allah itu satu, esa ya. Allah itu esa. Bahkan kita tahu dalilnya Pak, qul huwallahu ahad. Allah itu esa ya. Nah, tapi ketika ditanya pemahaman Allah itu esa, kita mulai agak berbeda pendapat lagi. Apa maksudnya Allah itu esa? Ya pokoknya dia satu, nggak beranak, nggak diperanakkan, ya satu pokoknya, nggak dua, nggak tiga gitu. Nah, kalau saya pribadi mentadaburi, Allah itu esa, Allah itu satu, dia satu-satunya yang mencipta ya Pak. Dia satu-satunya yang menjaga, dia pula satu-satunya nanti yang akan mematikan kita. Jadi mencipta, menjaga, mematikan. Jadi lebih apa? Jadi lebih mudah dicerna oleh akal nggak Pak?
Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa. Maksudnya apa? Dia satu-satunya yang mencipta, dia satu-satunya yang menjaga, dia satu-satunya yang mematikan. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, nggak ada sekutu baginya dalam mencipta, dalam menjaga, dalam mematikan. Nah, jadi akal yang tadi liar, akal kan liar, Pak. Apa maksudnya satu? Mikir ya, Pak. Makanya, Pak, dari sekian banyak kita yang hadir, kalau ditanya satu-satu ngomong nih, coba Pak, apa maksudnya Tuhan itu satu ya? Pasti Bapak punya pandangan berbeda dengan yang lain. Itu baru tentang Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita mempersatukan perbedaan-perbedaan ini kan? Nah, berikutnya, agama saja tidak menjamin seseorang itu mendapat hidayah kan, Pak? Maka kata Al-Imam Mustafa Al-Marawi, ada yang berikutnya yang disebut dengan hidayatut taufik. Nah, karena orang-orang dekat Nabi pun ada yang nggak dapat hidayah. Istri Nabi, anak Nabi kan, istri Nabi Lut, ya, istri Nabi Lut, komunitas LGBT masa lalu itu, Pak. Itu kan pendukung gerakan LGBT di zamannya ya. Padahal suaminya Nabi. Maka istri Nabi Lut termasuk yang dimusnahkan oleh Allah bersama kaum yang tidak mau bertobat, kaum Sodom. Sodom itu, Pak. Sodom atau Sodom ya, sekarang sebenarnya Sodomi itu. LGBT ya, Pak. Sekarang mulai banyak terjadi di sekitar kita. Jadi hati-hati juga bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya, kontrol media sosialnya, dengan siapa dia berkawan itu. Karena salah satu kekhawatiran banyak sekolah hari ini, terutama SMA, SMK, adalah mengenai LGBT ini. Dia udah mulai masuk ke sekolah-sekolah, Pak. Jadi ketika anak-anak kita akrab berkawan dengan sesama jenisnya, jangan senang dulu ya. Oh, anak saya nggak pacaran gitu ya. Alhamdulillah anak saya gaulnya sama cowok-cowok aja. Tapi tetap harus diperhatikan. Sekarang cowok akrab sama cowok itu belum tentu normal, ya. Jangan-jangan dia punya penyimpangan ya, Pak, penyakit itu, Pak. L-nya itu lesbian, ya kan? G itu gay, LG, LG, B itu biseksual, T-nya itu transgender, kan? Nah, yang banyak terjadi di anak-anak muda itu LG itu, Pak, lesbian sama gay. Cewek senang sama cewek gitu, cowok senang sama cowok. Jadi nafsu syahwatnya senangnya sama sejenis itu, disebutnya lesbian dan gay itu. Nah, kalau biseksual ada di sekitar kita tapi nggak kentara ya. Senang sama cowok, senang juga sama cewek, kan biseksual tuh. Jadi cowok senang sama cewek, tapi di saat yang sama dia juga senang sama cowok gitu. Nah, kalau transgender kan terbaca secara jelas ya. Transgender itu ya orang-orang yang sampai pada akhirnya mengganti kelamin itu kan, Pak. Nah, salah satu yang kita khawatirkan itu media memberi ruang bagi penyimpangan ini untuk eksis. Sehingga pada akhirnya, Pak, karena nonton terus, kita pada akhirnya ujung-ujung terhibur juga nonton yang begitu. Padahal itu dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Bahkan kaum Sodom itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah karena perilaku itu. Tapi karena kita dijajarin terus, dicekokin terus ya, Pak. Ujung-ujungnya kita nganggap itu udah biasa-biasa, nggak apa-apa, seolah-olah nggak apa-apa saja gitu. Kita seolah-olah nganggap itu ya biasa-biasa saja. Itu kan juga bagian dari takdir Allah, kayak gitu ya, Pak. Ya emang takdir Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin si fulan itu berperilaku seperti itu, gitu kan. Akhirnya dia eksis di media. Nah, ini tanda-tanda kiamat ya, Pak. Nah, ini kalau bisa kita janganlah ikut senang menonton yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Janganlah ikut menjadi supporter ya, Pak, pendukung yang begitu-begitu. Nah, hidayatul taufik
Taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan gitu ya. Artinya betul Pak. Taufik itu artinya kesesuaian lah, kira-kira begitu ya. Taufik itu artinya kesesuaian. Kita udah dikasih potensi tadi itu, tapi tidak semua potensi itu berubah pada akhirnya menjadi kompetensi kan ya. Orang-orang jahat itu Pak, kalau ditanya dia pasti akan menjawab ya, bahwa ya dia kepengen masuk surga. Coba ditanya Pak, orang-orang jahat itu, kepengen nggak sih kamu masuk surga? Pasti kepengen masuk surga, karena fitrah kita ini baik. Kamu yakin nggak sih alam ini ada penciptanya? Yakin dia. Kamu tahu nggak, membunuh itu dosa besar, ancamannya neraka ya? Tahu dia. Tapi kenapa kamu membunuh? Nah, disitulah masalahnya. Ada error di situ ya Pak. Nah, maka hidayatul taufik ini makhluk ingin, kholik ridho gitu ya Pak. Jadi ketemu itu ya. Makhluknya ingin, kayak kita ini Pak, ingin sekali kita sholat khusyuk. Nah, Allah meridhoi kita, merestui kita, akhirnya Allah mampukan kita untuk khusyuk ya. Allah mampukan kita untuk khusyuk. Makanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagi kita yang istiqomah sholat, yang kita mohonkan di situ Pak, selain hidayah yang tadi itu dirawat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu taufiknya ini Pak. Ini hidayah level tertinggi kan? Hidayah level tertinggi. Oh, Bapak misalnya udah PhD, udah doktor ya. Apakah ada jaminan doktor itu sholatnya khusyuk? Jangan-jangan sholat dokter itu lebih kusut daripada orang awam ya? Karena dokter kan mikirnya banyak, gawayannya banyak Pak ya, bikin makalah, bikin ini kan, sehingga untuk bisa khusyuk sholat itu dia nggak punya waktu gitu, bisa jadi. Nah, sementara orang awam kan nggak banyak mikir dia, yang penting dia bisa makan, anak-anaknya bisa sekolah, udah kan, nggak banyak mikir deh, dia nggak mikirin makalah, dia nggak mikirin presentasi. Jadi sholat khusyuk ya bisa jadi didapat oleh orang-orang awam, dalam artian orang yang nggak banyak gawean ya Pak. Nah, hidayatul taufik ya, kesesuaian antara keinginan makhluk dengan ridho Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayatul taufik inilah yang paling tinggi dan paling mahal itu. Ini nggak bisa dibeli. Maka jangan heran putranya Nabi Nuh ya tidak mendapatkan hidayatul taufik. Akhirnya dia tenggelam bersama orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah bukti juga Pak, bahwa lingkungan yang buruk tidak serta-merta melahirkan anak-anak yang buruk kan? Dan lingkungan yang baik tidak serta-merta melahirkan anak-anak yang buruk. Jadi lingkungan baik tidak serta-merta melahirkan anak yang baik kayak gitu ya. Lingkungan yang buruk tidak serta-merta melahirkan anak yang buruk. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam, dibesarkan dan dididik oleh Fir'aun, tapi pada akhirnya jadi nabi. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya itu pedagang berhala. Coba Pak, Nabi Ibrahim ayahnya itu kan Azar ya. Azar itu pembuat dan penjual berhala. Jadi dialah yang supplier gitu ya, mensuplai berhala-berhala untuk disembah. Tapi putranya menjadi Khalilur Rahman, menjadi kekasih Allah, menjadi teman Allah. Nah, jadi kalau kita melihat seseorang, nggak boleh menghukum dan menghakimi yang bersangkutan karena dia berasal dari lingkungan yang nggak baik. Jangan-jangan dia adalah berlian atau mutiara gitu ya Pak. Nah, berikutnya kita kembali ke keseimbangan tadi ya. Nah, secara spiritual manusia itu disebut Abdullah ya Pak.
atau ibadullah ya. Subhanallazi asra bi abdihi, abdan, abad ya. Nah, ini udah bicara spiritual nih Pak. Ya. Enggak masuk lagi kalau kita bicara fisik. Ya. Makanya Isra Mi'raj itu perjalanan fisik tapi udah masuk ke ranah spiritual. Jadi hanya bisa diterima oleh iman. Nah, kalau pakai akal, pakai logika itu nggak masuk. Nah, bagaimana ceritanya itu? Ya, perjalanan yang biasanya ditempuh 2 bulan ditempuh hanya dalam beberapa saat gitu ya. Itu baru dari Mekah ke Palestina. Itu kan dua bulan perjalanan waktu itu ya. 2 bulan perjalanan. Nah, sekarang ditempuh dalam waktu singkat. Nah, jadi abdun. Nah, kemudian berikutnya secara sosial, Pak. Secara sosial manusia itu disebut dengan An-Nas ya. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kenapa manusia dinamakan dengan An-Nas? Karena manusia itu katanya adalah makhluk yang bisa bekerja sama. Jadi makhluk kolaboratif bahasa itu, Pak. Jadi bisa join nama sesama jenisnya. Singa itu hebat. Akan digelari raja hutan nih Pak. Tapi singa di hutan tertentu tidak bisa bekerja sama dengan singa di hutan lain. Jadi kalau singa di hutan tertentu itu katanya pergi ke hutan yang berbeda, maka yang ada adalah berantem. Jadi nggak ada apa istilah itu Pak, organisasi singa itu nggak ada itu. Tapi manusia bisa bekerja sama. Indonesia bisa bekerja sama dengan siapapun gitu ya, sesama manusia. Kenapa begitu? Kita dibekali oleh Allah kemampuan untuk bekerja sama. Nah, makanya manusia disebut An-Nas. Nah, 2 hal yang populer memang ya. Yang pertama insan, kemudian yang kedua kan An-Nas ya, Pak. Ini yang paling populer. Kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya manusia gitu ya. Bapak-bapak mesti jawabnya itu biasanya ya An-Nas. Yang lain jawabnya insan. Nah, berarti kalau begitu, yang dominan pada diri kita sebagai manusia ini ya, pertama kecerdasan ya Pak. Kemudian yang kedua itu kemampuan kita untuk bekerja sama itu. Nah, itulah yang disebut dengan dalam teori kecerdasan disebut dengan kecerdasan sosial itu ya Pak. Jadi kecerdasan sosial itu potensinya sudah ada pada diri kita, tapi mesti dikembangkan supaya dia menjadi kompetensi. Maka kalau ada orang Pak senangnya menyendiri gitu, itu nggak normal Pak. Tapi kan dia dia nggak mau terpengaruh oleh lingkungannya. Itu bukan begitu sebenarnya itu. Itu ada masalah pada diri orang itu. Nah, jadi orang-orang yang senang menyendiri, kurang pandai bersosial, bergaul, bermasyarakat gitu ya, nggak punya kawan, itu harus kita bantu Pak. Karena orang-orang yang begini jauh lebih dahsyat daya ledaknya daripada orang supel, gaul kemana-mana gitu. Karena sekali-sekalinya bermasalah dia bisa membunuh orang tuh orang begitu. Kalau dalam psikologi disebutnya introvert ya Pak. Jadi orang yang senang mengucilkan diri. Jadi mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Jadi kalau di sekitar kita ada yang begitu, ajak dia ini Pak, Assalamualaikum gitu Pak. Supaya dia memberikan respon, Waalaikumsalam gitu. Tapi biasanya orang-orang yang punya kepribadian seperti itu kan cenderungnya itu cemberut ya Pak, jarang senyum ya. Jalannya lurus saja gitu. Nggak mau gaul kiri kanan gitu. Tapi coba lihat Islam Pak. Saya membaca di Sirah Nabawiyah itu. Nabi kita itu full smile. Saya menemukan riwayat Nabi kita, ada sahabat yang ngomong gini, setiap kali saya melihat Nabi gitu dia, Nabi itu selalu tersenyum. Jadi nggak ada Nabi itu yang nggak tersenyum. Terus yang kedua, Nabi kita itu gaul. Bahkan ketika jalan nih lihat kumpulan anak-anak, disamperin nama Nabi. Coba Pak, nemu anak-anak. Nah kalau bahasa sekarang ini kira-kira saat di nih. Ya kalau ketemu anak-anak remaja lagi main-main, Assalamualaikum gitu ya Pak. Assalamualaikum gitu. Sampai-sampai nanti Bapak dilabelin Bapak Salam nih. Bapak Salam, karena keseringan salam Pak. Nggak apa-apa kan Pak? Senang kan Bapak Salam?
berarti Bapak udah punya sejarah, history, ceritanya. Bapak udah punya sejarah. Kalau Bapak meninggal, ya, jangan-jangan nanti Bapak lebih dikenal dengan gelarnya itu Bapak Salam. Kenapa? Pokoknya kalau ketemu kita salam mulu, ya, sampai bosan kita ya. Assalamualaikum ya. Sampai di pos security, Assalamualaikum Pak, gitu ya. Senyum kemudian salam juga. Dan ternyata Pak, semangat itu menular ya. Bapak kalau tersenyum kepada orang lain, kira-kira orang itu tersenyum balik nggak? Tersenyum juga dia. Nah, ketika orang tersenyum, ini ada di dalam apa ya? Di dalam buku Kiat Meraih Kebahagiaan kok nggak salah. Orang kalau tersenyum, kira-kira begini Pak. Katakan sel kita itu begini nih ya. Satu sel itu katakan bulat begini nih. Ya. Itu kalau kita tersenyum, selnya itu jadi begini Pak nih. Hah? Nah, ketika sel begini, kalau ada di antara sel-sel kita itu yang sedang bermasalah ya Pak, di tubuh ini, coba Pak, jadi bergerak kan dia tuh Pak, bergerak. Jadi selnya bergerak, yang tadinya mungkin di sini mau muncul apa bibit-bibit penyakit ya Pak, karena selnya jadi bergerak dengan tersenyum, ya kan? Jadi terdesak kan itu yang tadinya mau jadi penyakit itu Pak. Maka jangan heran kemudian ada istilah terapi senyum itu. Jadi orang sakit supaya lahir batinnya cepat pulih gitu ya Pak. Nah, disuruh senyum gitu. Coba senyum deh. Kalau lagi sakit tuh Pak. Kalau orang tua kita, coba senyum Pak. Oh, senyum. Itu udah tanda-tanda mau sembuh tuh Pak. Ini terapi senyum. Terapi senyum. Nah, kaitannya dengan keseimbangan, kita mungkin pernah baca atau paling enggak ya pernah dengar lah ya Pak. Kan ada yang disebut dengan olahraga ya. Kemudian ada yang disebut dengan olah rasa. Kemudian ada olah rasio ya. Nah, ada lagi yang menyebut olah sosio. Nah, ini olah sosio ini ya silaturahim gitu-gitu ya. Nah, kemudian olah religio atau olah spiritual. Religio. Nah, jadi apa? Olah spiritual. Nah, ini untuk menjaga keseimbangannya ya. Fisik ini mesti bergerak. Olahraga namanya ya Pak ya. Olahraga. Nah, saya menemukan di buku Terapi Berpikir Positif kalau nggak salah tuh, karangan Dr. Ibrahim El-Fiqi itu, betapa olahraga ini berdampak dahsyat kepada banyak hal ya Pak. Nah, salah satunya katanya kepada ini Pak, paru-paru. Orang yang nggak olahraga kan tetap bernafas ya, nafas ya. Tapi katanya Pak, saat bernafas itu kita hanya memakai lebih kurang kalau nggak salah itu setengah dari paru-paru itu. Jadi nafas nih kan kembang kempes ya Pak ya, gini kira-kira itu. Nah, dengan kita berolahraga katanya ngembang itu sampai begini nih Pak. Nah, gitu. Nah, sehingga rongga yang jarang kepake ini jadi kepake dia. Makanya orang yang rajin olahraga, walaupun nanti umurnya udah 90 tahun tapi nggak ngos-ngosan gitu. Tapi ada orang Pak, umurnya baru 45 tahun, baru jalan dikit udah berhenti dia, ngos-ngosan dia. Kenapa? Sebagian paru-parunya nggak pernah dipakai, sehingga ketika dia punya beban fisik ya, efeknya apa ya, ngos-ngosan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang penting ya Pak. Makanya kita harus olahraga ya, harus olahraga. Olahraga ini ya, harus bergerak ya, harus bergerak. Nah, quote-nya Pak Habibie itu ya, hidup ini seperti bersepeda ya. Berhenti berarti jatuh ya. Kalau orang sudah mulai nggak mau bergerak, itu siap-siap saja tuh ya, jatuh dia. Dan muncul berbagai macam problem di fisiknya ya. Maka harus bergerak. Nah, gerak apa namanya, olahraga gerak ini ya banyak sebenarnya ya Pak ya, walaupun cocokologi, tapi paling tidak ada hubungannya itu Pak. Contoh, ketika orang berangkat ke masjid, itu kan di riwayatnya berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya kalau bisa lewat jalan yang berbeda ya.
Nah, itu apa hikmahnya coba, Pak? Nah, salah satu hikmahnya sebenarnya kan ini tadi, ya, olahraga, kemudian olah sosial. Kita jadi jarak tempuh bisa jadi lebih jauh. Kemudian berikutnya sosial. Ketika Bapak pulang lewat jalan sini, Bapak akan ketemu dengan orang yang berbeda. Kalau sekarang nih, Pak, ya, ketemu dengan orang yang berbeda. Jadi kita semakin sehat secara sosialnya. Kawan-kawan dan kepedulian kita akan semakin luas dengan begitu kan. Jadi olahraganya dapat, olah sosionya juga dapat. Nah, pahala tentu juga dapat, karena menurut para ulama, salah satunya dikutip oleh Pak Quraisy Shihab, apa hikmahnya orang berpindah sholat, Pak? Sholat wajibnya tadi di sini. Kalau dia kemudian mau sholat sunnah, mundur ke belakang atau geser ke kiri atau ke kanan dia. Karena tempat-tempat yang kita pakai taat akan bersaksi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi semakin banyak tempat yang kita pakai untuk taat, semakin banyak nanti yang akan memberi kesaksian baik untuk kita gitu. Nah, itu hikmah secara apa? Spiritualnya juga dapat kan, Pak? Nah, kemudian secara mental coba, Pak. Secara mental, bapak-bapak mungkin ada dulu yang orangnya demam panggung kan. Pokoknya kalau udah tampil di depan umum itu gemetar ya. Dan ini bisa saja dialamin oleh orang-orang keren sekalipun, Pak. Saya punya kawan tamatan Al-Azhar, sama-sama kuliah bareng saya satu kelas. Ketika presentasi itu bergetar, Pak, benar-benar bergetar. Suara bergetar, kertasnya juga bergetar gitu. Akhirnya saya nyimpulin, ini si bapak kayaknya jarang tampil di muka publik. Jadi public speakingnya nggak jalan gitu ya. Nah, tapi dengan kita semakin terbiasa, akhirnya jadi biasa kan, Pak? Biasa-biasa saja gitu. Maka orang-orang yang terbiasa public speaking disuruh MC nggak ada beban dia. Tapi coba bapak-bapak ibu-ibu yang nggak pernah MC, tiba-tiba dapat giliran MC kayak ibu-ibu ya, pengajian malam ya Bu ya, Jumat malam itu jangan-jangan sepekan sebelumnya udah stres ya. Waduh, Jumat malam besok jadi MC nih, stres ya, kena mentalnya, Pak. Tapi dengan kita ketemu kayak gini, Pak, kita senyum, kita salam gitu ya, assalamualaikum, apa kabar, Pak, itu ternyata jadi terapi mental, Pak. Jadi ketemu orang itu kita bahagia. Kan ada orang ketemu orang itu depresi dia, Pak. Ketemu orang bingung dia mau ngapain gitu ya. Nah, Islam kan udah ngasih panduan tuh ya, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila ketemu orang, assalamualaikum ya, kemudian senyum kan. Nah, biasanya sahabat turunannya ya, Pak ya, nanti nanyain tuh di antara yang diomongin itu, gimana imanmu ya. Nah, kalau kita kan agak susah tuh kalau nanyain iman orang ya. Gimana kabarmu, gimana kabar anak-anakmu, gimana sekarang anak di mondok di mana gitu. Jadi kita tanyain dirinya, kita tanyain keluarga, urutannya itu ya, tanyain dirinya, tanyain keluarganya gitu ya, tanyain pekerjaannya. Nah, terus puji, Pak, puji nih, bapak seger sekali ya, walaupun udah umur sekian tapi kayaknya awet muda nih ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang nggak terbiasa begitu kan jadi kikuk dia, Pak. Ya, hadir di satu tempat stres dia. Istrinya masih ngomong sama yang lain, dianya minta pulang gitu. Stres dia berada di tempat kondang, bingung mau ngapain gitu ya. Nah, tapi dengan kita kayak bapak-bapak ini kan jadi akrab. Nah, kalau bapak-bapak kita ini secara mental sehat, bahagia hidup ini, Pak. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang merasa ketemu orang stres ya, bingung apa, karena merasa nggak cantik, nggak ganteng gitu ya, nggak kaya, itu penyakit, Pak, yang harus diterapi dengan olah rasa tadi itu. Nah, olah rasa namanya, Pak. Olah rasa, gimana sih olah rasa? Banyak-banyak silaturahim. Silaturahim. Kalau kikuk dengan orang yang lebih mulia, dengan orang yang lebih setara lah dari kita ya, atau paling enggak yang di bawah kita levelnya gitu ya, ngobrol aja. Nanti lama-lama kita jadi apa? Kayak olahraga tadi, Pak. Jadi sehat. Nah, terus berikutnya yang bagian terakhir nih, satu hal yang penting juga adalah olah rasio ini, Pak. Olah rasio. Otak ini seperti otot
Saya ngutip dari Bill Hinson, dia mengatakan otak ini seperti otot. Otak seperti otot. Kalau dia dilatih, dipakai dengan sebaik-baiknya, maka daya gunanya akan lama dan dia akan semakin kuat. Coba Pak, kalau kita ngelatih fisik ini kan ototnya jadi kuat. Ada orang badannya gede, gede badannya Pak, tapi nggak kuat karena jarang berlatih. Ada orang badannya biasa-biasa saja, tapi karena dia berlatih jadi kuat. Nah, otak juga seperti itu. Nah, salah satu cara melatih otak supaya kita seimbang dalam kehidupan ini, ya, kalau secara spiritual, secara agama itu Pak, membaca Quran, ya, kemudian sambil mengingat-ingat maknanya Pak, namanya kan tadabbur, ya kan. Membaca Al-Quran saja menghindarkan orang dari kepikunan, karena ketika kita membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, ternyata banyak yang bekerja di situ Pak, banyak yang bekerja ternyata, ya. Coba Pak lihat, ketika kita membaca Al-Quran, mikir nggak? Mikir Pak, gimana, apa huruf berikutnya, gimana cara membacanya, kan mikir tuh, ya kan. Apalagi kalau Bapak sudah mulai, ya, memahami makna kata perkataannya itu, Bapak lupa arti Robbi firli. Kalau kayak ibu saya contohin begitu, Robbi firli warhamni wajaburni. Wajaburni, coba wajaburni, Bapak kan mikir tuh. Nah, mikir itu ibarat kita ngangkat beban, kita tahan tuh Pak. Wah, kita tahan tuh Pak. Nah, Bapak nggak ingat. Nah, Bapak taruh, Bapak cek di internet. Oh, wajaburni itu artinya cukupkanlah segala kekuranganku. Nah, berikutnya. Terus kalau kita lupa, nggak bisa nginget nih. Lupa kita Pak, nggak bisa nginget. Pokoknya benar-benar lupa. Nah, kalau di Qur'annya disuruh menyebut nama Allah di Al-Kahfi ayat 24. Wazkur rabbaka iza nasita. Sebutlah nama Allah jika kamu lupa. Jadi kalau lupa itu terapi spiritualnya ternyata sebut nama Allah. Sebut nama Allah jika kamu lupa. Tidak dirinci di situ apa yang kita sebut. Bagaimana zikiri gitu. Makanya orang biasanya kalau lupa, astagfirullahaladzim, ya Allah, di mana ini kunci? Astagfirullah. La ilaha illallah, Allahu akbar, gitu ya. Ketika sholat ingat. Kenapa coba Pak? Ketika sholat orang suka ingat yang tadi yang nggak kepikir. Karena di saat sholat itu kita full zikir Pak. Kata Imam Syafi'i 3 zikir sekaligus. Zikir kolbu, zikir lisan, zikir arkan. Kalau tadi kan Bapak cuma zikir lisan, astagfirullah, tapi palanya ke sini kan, la ilaha illallah. Tapi kalau kita ke sholat, kita zikir ingat Allah juga, ya. Nah, karena semua lahir batin kita zikir saat sholat, nah jadi ingat nih kan. Jadi ingat. Makanya orang sering ingat yang dia lupa di dalam sholat. Salah satu faktornya karena itu Pak. Orang sedang berzikir akhirnya jadi ingat. Berarti bukan karena di dalam sholat dia mengingat-ingat kunci akhirnya jadi ingat dong. Ya mungkin itu dia lakukan juga ya Pak. Tapi lebih kepada dia sedang berzikir kepada Allah, makanya dia jadi ingat. Nah, maka gimana caranya tuh supaya nggak ingat kunci lagi sholat gitu ya? Ya jangan diingat-ingat kuncinya idealnya Pak. Nah, tapi kan namanya orang lagi kehilangan, ya kan? Orang kadang kita menemukan inspirasi itu ada yang di dalam sholat. Orang lagi bikin project atau lagi bikin event gitu ya, ketemu temanya di dalam sholat. Tadinya sebelum sholat mikir rapat apa nggak ketemu, di dalam sholat dapat inspirasi gitu kan. Nah, tentu ini tidak boleh diperturutkan, dibiarkan gitu saja ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mungkin diingat-ingat ya Pak, hidup ini seperti sebuah kendaraan yang punya 4 roda ya. Fisik dulu yang pertama harus kita jaga, rawat dengan baik. Kemudian mental yang di dalam sana ya Pak.
Mulai hari ini kalau bisa jangan lagi baperan ya. Buang-buang yang buruk-buruk dari dalam diri kita ya, sombong, rakus, kemudian dengki ya, sakit hati apa segala macam. Kalau perlu diafirmasi Pak, seolah-olah Bapak ngeluarin dari dirinya itu sampah dirinya, keluarin tuh Pak, coba. Wah, ternyata sampahnya banyak banget ya. Bapak begini tuh, bayangin tuh Bapak ngeluarin sampah, tarik kan masuknya dalam tong sampah. Sehingga apa Pak? Secara mental kita sehat, kita nggak ada masalah dengan siapapun ya. Saya masih masalah sama kakak Ifar, hari ini coba telepon dia Pak. Berat untuk telepon, WA dulu aja, assalamualaikum gitu ya. Nggak dibalas, jangan langsung dipersepsikan negatif. Kalau bisa sampai 7 kali di WA Pak, kayak orang tawaf gitu. 7 kali Bapak WA, nggak dibalas juga ya, tapi dia baca. Jangan-jangan yang ngebaca anaknya kan, karena HP-nya sering dimainin sama anaknya main game. Coba ditelepon. Ditelepon WA nggak bisa, coba ditelepon biasa. Jadi begitu ikhtiarnya Pak, karena kita ingin yang korslet yang nggak nyambung jadi nyambung lagi. Nah, sehingga secara mental kita sehat. Nah, secara sosial kalau ada problem-problem dengan tetangga dengan siapa ya Pak, coba selesaiin deh. Secara spiritual ada hubungan kita keganggu dengan Allah, taubat. Nah, salah satu cara itu katanya suruh data Pak. Data masalah kita ke sesama makhluk, data masalah kita ke Allah. Bapak pernah berzina gitu, catat aja nggak apa, catat zina, terus Bapak bertobat, ya Allah, aku minta ampun atas dosa zina yang dulu pernah aku lakukan. Bapak coret aja sendiri. Nah, berarti zina ini udah hapus. Nah, dosa apa lagi? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah nanti semuanya selesai, ya kita anggap tuntas sudah Pak. Habis itu rasakan nanti Pak, kita sehat lahir batin, enak hidup ini gitu. Enak jadi hidup ini. Barulah kita akan merasakan baiti jannati, rumahku surgaku. Bahkan terakhir Bapak akan mengatakan hayati jannati, hidupku surgaku. Baru setelah itu nanti masuk ke surga yang sebenarnya insyaallah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.